Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Ahmad Arfisya Dimas Pradana dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan menceritakan tentang materi yang sudah pernah saya pelajari dari kelas 11 ini. Dimulai dari penjajahan Belanda ke Indonesia dan penjajahan Jepang ke Indonesia. Selama berabad-abad, Nusantara yang kaya raya menjadi magnet bagi bangsa-bangsa asing. Di antara mereka yaitu Belanda. Mereka meninggalkan jejak paling dalam dan panjang sebuah babak sejarah yang dimulai dengan dagang, berubah menjadi penaklukan, dan berakhir dengan penderitaan serta perlawanan yang sangat sengit. Tahun 1602, Verecht Oostindische Company atau VOC didirikan, sebuah kongsi dagang yang diberi hak istimewa oleh pemerintahan Belanda. Nah, tujuan awalnya memonopoli perdagangan rempah-rempah yang sangat berharga di bagian Eropa. Maluku dengan cangkih dan palanya menjadi incaran utama. VOC tak segan-segan menggunakan cara kekerasan. Mereka membangun benteng-benteng seperti Batavia yang kelak akan menjadi Jakarta, memaksa kontrak dagang yang merugikan kerajaan-kerajaan lokal, memicu perang antar kerajaan atau divide and impera, dan bahkan melakukan pembantaian seperti di Bandan tahun 1602. Untuk menguasai Pala sepenuhnya, keuntungan mengalir deras ke Belanda, sementara rakyat lokal dieksploitasi. Namun, keserakahan dan korupsi membuat VOC bangkrut. Tahun 1799, VOC resmi dibubarkan. Kekuasaannya diambil alih oleh pemerintahan kerajaan Belanda. Maka resmilah era Hindia Belanda, Netherlands Indie. Penjajahan memasuki fase baru yang lebih struktur dan menyeluruh. Awal abad ke-19, Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels membangun jalan raya pos, Groot Postweg, dari Anyer ke Panarukan. Proyek megah ini dibangun dengan kerja paksa atau rodi yang memakan ribuan korban jiwa rakyat Indonesia. Tak lama setelahnya, Inggris sempat singgah di Indonesia di bawah Thomas Stamford Raffles pada tahun 1811 hingga 1816 yang memperkenalkan sistem sewa tanah atau land rent. Tapi puncak eksploitasi terjadi di bawah Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch tahun 1830. Ia memperkenalkan sistem tanam paksa atau kultur stel-sel. Rakyat dipaksa menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan nila di sebagian tanahnya dan menyerahkan hasilnya kepada pemerintahan kolonial Belanda. Dan apa akibatnya? Kelaparan merajalela seperti di Cirebon dan Grobogan, kemiskinan ekstrim, dan penderitaan tak terperi. Sementara itu, Belanda meraup keuntungan besar yang membiayai industrialisasi. Yang kedua menjadi titik balik bagi Indonesia. Tahun 1942, Belanda menyerah kepada Jepang. Pendudukan Jepang 1942 hingga 1945 singkat tapi keras. Namun, kekalahan Jepang pada Agustus 1945 memberikan celah. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta mempromokasikan kemerdekaan Indonesia. Tak rela, mereka ingin kembali berkuasa dengan membonceng para sekutu. Maka dimulailah periode perjuangan fisik yang heroik sekaligus kelam. Agresi militer Belanda 1 pada tahun 1947 dan 2 1948 dilancarkan. Kota-kota dikuasai, pemimpin-pemimpin ditangkap, dan peristiwa-peristiwa tragis seperti pembantaian Rawa Gede terjadi. Perlawanan sengit rakyat di seluruh penjuru negeri dan tekanan dunia internasional terutama melalui PBB dan AS akhirnya memaksa Belanda berunding. Akhirnya
pada tanggal 27 Desember 1949 di Istana Dam, Amsterdam. Kedaulatan resmi diserahkan oleh Belanda kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS, mengakhiri penjajahan Belanda yang telah berlangsung selama hampir 3,5 abad. Perjalanan yang penuh penderitaan, pengorbanan, dan perlawanan heroik rakyat Indonesia menemui titik akhirnya. Meski konflik seperti masalah Irian Barat atau Papua masih tersisa, tanggal 27 Desember 1949 menandai berakhirnya era kolonial Belanda di tanah air. Warisan penjajahan Belanda masih terasa hingga kini, dari struktur birokrasi, hukum, batas-batasan wilayah, hingga luka-luka sejarah yang terus dirawat dalam ingatan kolektif bangsa. Namun, yang paling penting untuk diingat adalah semangat pantang menyerah dan persatuan Indonesia akhirnya memenangkan kemerdekaan. Pendudukan Jepang di Indonesia berlangsung selama kurang lebih 3 tahun, dari tahun 1942 hingga 1945. Periode ini membawa perubahan besar dalam sejarah Indonesia, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial. Awal tahun 1942, Jepang melancarkan serangan terhadap wilayah-wilayah jajahan Belanda di Indonesia. Dengan taktik perang yang cepat dan efektif, Jepang berhasil mengalahkan pasukan Belanda dan menduduki Indonesia. Pendudukan Jepang ini membawa dampak besar bagi masyarakat di Indonesia. Bidang politik, Jepang membentuk pemerintahan militer yang dipimpin oleh seorang komandan tertinggi. Mereka juga membentuk organisasi-organisasi yang bertujuan untuk menggalang dukungan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Salah satu contoh adalah Jawa Hokokai yang dibentuk untuk memobilisasi rakyat dalam mendukung upaya perang Jepang. Di bidang ekonomi, Jepang melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam di Indonesia untuk mendukung upaya perang mereka. Banyak sumber daya alam Indonesia yang dibawa ke Jepang untuk mendukung industri perang mereka. Hal ini menyebabkan kemerosotan ekonomi di Indonesia, meningkatkan penderitaan rakyat kita. Namun, pendudukan Jepang juga membawa dampak positif bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jepang membentuk PETA atau Pembela Tanah Air dan Heiho yang merupakan organisasi militer yang melibatkan rakyat Indonesia. Banyak anggota PETA kemudian menjadi tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. 2 hari setelah itu, pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pendudukan Jepang di Indonesia akhirnya berakhir dan Indonesia menjadi negara yang merdeka. Pendudukan Jepang di Indonesia merupakan periode paling penting dalam sejarah Indonesia. Dampaknya masih bisa dirasakan hingga saat ini dan masih menjadi bagian penting dari perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kesimpulan dari materi yang saya pelajari ini adalah penjajahan Belanda dan Jepang di Indonesia membawa dampak besar bagi Indonesia. Belanda melakukan eksploitasi ekonomi dan budaya, sedangkan Jepang memicu semangat nasionalisme dan perjuangan kemerdekaan. Kedua periode ini membentuk identitas bagi bangsa Indonesia dan memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Kedua penjajah ini menjadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia untuk terus bersatu dan memperjuangkan kemajuan negara Indonesia, serta menghargai nilai-nilai kemerdekaan dan kedaulatan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan. Itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.